Suara saya kedengeran nggak? Jelas nggak suara saya? Oke sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Malam ini dingin lagi. Padahal seminggu lalu udah panas. Kemarin banyak ya yang kayak PTM ya di IP. Cuma berapa orang kemarin yang 5 atau 6? Kenapa yang lain nggak bisa ikut? Nggak diizinin ini kapan? Semangat yang lain. Saya semangat insya Allah. Bentar, saya cari bukunya dulu. Buku mana dulu? Ini nggak ada. Saya upload dulu. Ibunya 12 itu kali. Wah. Oke, siap ya. Yang lain kalau datang ya. Ya nggak bisa ya nggak apa-apa. Kemarin kakak kelas kalian nih UN ada juga yang nggak, 1-2 orang mungkin, nggak tahu kenapa, tapi alhamdulillah lancar kok. Jadi mungkin tahun depan kalian ya mungkin di slot. Bentar saya up dulu filenya. Oh iya, jadi ini kan baru ya, ini kita baru punya ini lagi, apa namanya, aktanya baru lagi, baru kita perpanjang, dan sekarang udah nggak perlu lagi namanya 2 kelas, jadi bisa langsung 50 sampai 100 sekaligus, jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu gantian, semuanya bisa masuk kelas. Ini saya coba upload dulu filenya, kenapa nggak bisa ya, karena baru saya nggak ngerti nih kenapa filenya nggak ada di sini. Tunggu bentar ya, sambil nunggu yang lain baru 15 biasanya nih. Saya seneng kalau ngajar di angkatan 6 tuh banyak kan, di angkatan 5 kan paling cuma 10, banyak. Kalau di sini nggak asik kan. Bentar ya, bisa cari. Malam Kak Zulaika, selamat bergabung. Udah mulai lagi? Enggak, saya nggak dulu ya, cuma capek aja seharian. 5.000. Loh, nggak beda apa, kenapa nih? Oke lah, semuanya punya buku nggak? Kita punya buku nih kayaknya. Mau punya buku nggak? Ada. Iya, terus punya buku nih. Kalau ini kenapa nggak bisa diupload? Saya juga bingung. Harusnya bisa. Ada yang nggak ada? Nanti saya kirimin ke Facebook buku itu ya. Mari sih. A B C D 0 F.
Mana ya? Halaman berapa? Bentar. Kemarin sudah belajar halaman 107. 107. Kemarin kita udah sampai 107. Yuk, 107 buka. Pasar monopoli, pasar oligopoli. Iya nih, itu sembari. Baru diperpanjang, saya juga bingung kenapa nggak ada file saya di sini ya. Bisa ada. Yang mana ada kan ada. Saya bingung jadi. Tapi ya aneh ini. Setelah itu oke, kalau buka juga. Library. Waduh. Ada ya. Bisa coba. Ada bukunya di sini tapi bisa dibuka ya. Bentar. Iya bentar halaman ini saya cakap dulu sabar 2454. Nggak bisa. Selamat malam Mbak Lisa. Nggak ada filenya mana. Oke deh, buka aja bukunya. Buka bukunya halaman 107. Oke, buka harus dulu. Buka. Tujuh. Oke, yang ada bukunya boleh minta saya kirimin via Facebook. Bapak lama sebentar kita udah belajar. Ya, nanti kita ulang sedikit. Nanti kita udah jelas kok. Oke, kita doa dulu ya. Udah, kita mulai. Kita semua dibuka bukunya. Oke, sekarang kita belajar tentang pasar ya.
Kita mulai dari halaman 104. Jadi pasar itu nggak cuma pasar tradisional yang kita tahu atau pasar materi. Pasar itu banyak. Pasar dalam pengertian ekonomi itu banyak, nggak cuma dari pasar yang tempat kita jual beli baju, celana, macam gitu ya. Tapi intinya pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Oke, sekarang kita mulai dari halaman 100. Pengertian bentuk-bentuk pasar menurut struktur. Gitu. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna diartikan sebagai pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Jadi dalam satu pasar itu terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Jadi ini pasar persaingan sempurna. Misalnya apa? Kalau saya ngasih contoh, misalkan kalau kita beli tiket pesawat, kita belinya di traveloka.com gitu. Atau kalau kita ada namanya tripepisar.com. Nah, itu situs-situs untuk menjual tiket pesawat, ya kan? Nah, di dalam situ ada banyak terdapat penjual tiket pesawat, maskapainya banyak. Lion Air, Citylink, Garuda, Tiger Air, terus AirAsia lah, banyak segala macam. Namanya penjual ada banyak. Kita pembelinya juga ada banyak. Kita beli tiket, misalkan kita merasa ini tiketnya mahal, ya kita bisa cari ke maskapai yang sebelahnya. Kalau misalnya tiket Garuda mahal, kita beli Citylink gitu ya. Jadi di sini tersedia banyak pilihan penjual dan pembeli. Pasar persaingan sempurna. Kemudian ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini sering diartikan sebagai pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Tapi dalam pasar tersebut ada beberapa penjual yang dominan, sehingga penjual dominan tersebut bisa mempengaruhi harga dalam pasar. Nah, salah satunya contohnya adalah pasar monopoli. Mono itu artinya satu, poli itu artinya penjual. Jadi misalnya gimana pasar monopoli? Jadi cuma ada jual. Misalkan apa di Indonesia itu ada PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Yang menjual jasa kereta api di Indonesia cuma dia aja, nggak ada swasta. Jadi kita nggak mau kalau mau naik kereta api harus beli produknya dia, gitu. Jadi nggak bisa kita nggak mau pakai produk mau pakai keretanya KAI tapi kita mau naik kereta, nggak bisa. Jadi cuma satu aja perusahaan yang menyediakan kereta api, namanya adalah PT Kereta Api Indonesia, gitu. Oke. Apa contohnya? Monopoli PLN kan dia menyediakan listrik untuk Indonesia. Indonesia itu cuma dari satu supplier namanya PLN, perusahaan listrik negara. Mau nggak mau kalau kita mau pakai listrik harus beli dari dia, nggak ada yang lain, gitu. Sebenarnya dia ini kalau ya PDAM gitu, kalau dia ini dimiliki swasta, untungnya PT KAI sama PLN dimiliki oleh negara. Coba kalau dimiliki swasta, dia bisa menjual harga semahal-mahalnya, gitu. Karena dalam pasar monopoli dia bisa menentukan harga. Kenapa dia menentukan harga? Karena cuma dia doang yang jual, nggak ada lagi. Jadi kalau kita mau beli, ya harus dari kita, harus dari saya. Jadi kalau kita mau beli harus dari mereka, gitu. Jadi terserah mereka mau jual harga berapa kayak, karena barang-barang mereka menjual dengan enak-enaknya. Kenapa? Karena mereka tahu pasti laku. Kenapa laku? Karena cuma mereka doang yang jual barang itu, gitu kan. Coba PLN itu dimiliki swasta, dia menjual listrik mahal banget, misalkan bulan harus bayar 5 juta, boleh nggak? Ya nggak apa-apa, bisa aja kalau dia dimiliki. Kenapa dia harganya mahal tapi tetap banyak yang beli? Ya soalnya karena nggak ada pilihan lain, harus pakai listrik itu. Sama kayak PT KAI, coba kalau dia buat harga kereta itu sama dengan harga harga pesawat, bisa nggak? Bisa aja,
bisa aja orang kalau naik kereta harus sesuai dengan harga itu gitu. Tapi ya untungnya mereka dimiliki oleh negara, jadi bisa subsidi dan bisa ditekan harganya gitu. Itu monopoli. Perusahaan monopoli itu bisa menentukan harga gitu. Telkom enggak, karena Telkom kan penyedia jasa telekomunikasi. Dan Telkom ada Indosat, ada Excel kan, kalau di Indonesia ada Excel, ada Axis gitu kan. Jadi orang kalau nggak suka pakai Telkom, ya kalau bisa pakai Axis, bisa pakai yang lain gitu. Tapi kalau listrik nggak bisa, orang kalau nggak suka sama harga PLN nggak bisa pakai listrik yang lain, nggak ada yang menyediakan. Berarti ya kalau itu kayak gitu, berarti nggak nih? Loh iyalah, mereka dapat untung minimal 20.000 kalau dapat harga, makanya kebelinya lama gitu ke PT Kom gitu. Tapi ya mana kayak gitu, sebenarnya oligopoli itu banyak, poli itu jual nggak banyak sih, beberapa. Jadi kalau tadi monopoli cuma satu, sekarang ada beberapa penjual gitu. Misalnya apa, kayak pasar motor di Indonesia, motor kan yang jual ya Yamaha, Kawasaki, itu aja kan, nggak ada yang lain gitu. Mereka bisa buka kong buat menentukan harga. Misalnya gini, kayak yang terjadi di Indonesia juga jual Matic, dia bisa tuh Honda sama Yamaha, mereka janjian udah jangan jual terlalu murah, kita jual di atas 15 juta aja, atau 16 juta harga baru, atau 20 juta, nggak apa-apa. Nah itu kalau mereka bisa bekerja sama tuh gitu, curang oligopoli. Tapi mereka harus kompak. Jadi misalkan dalam ekonomi itu namanya kartel itu mereka bersepakat menentukan harga supaya para penjual itu dapat untung gede gitu. Nah tiba-tiba misalkan mereka bersepakat jual motor Matic harga 20 juta ke atas. Jadi ada nih satu perusahaan misalkan Kawasaki, mereka jual motor Matic harganya 13 juta, pasti orang ya Kawasaki dong, 13 juta gitu. Makanya jadi orang pada beli Kawasaki, Honda sama Yamaha nggak ada yang beli, nggak ada penjualannya, karena rugi. Jadi harus lihat dengan harganya. Tapi untungnya emang bagus itu banyak penjual, banyak pembeli, jadi kan bisa menilai mana yang murah dan cocok sama kantong kita, mana yang mahal, dan kita nggak perlu beli gitu. Banyak pilihannya. Itu monopoli udah. Itu oligopoli, sekarang monopolistik. Masa monopolistik adalah pasar di mana terdapat banyak penjual sehingga ada unsur persaingan, tapi produknya dapat dibedakan sehingga ada kemampuan penjual untuk mempengaruhi harga. Jadi gini, banyak penjual tapi produknya beda-beda, nggak bisa. Gini, misalkan di Indonesia itu cuma ada Apple sama Samsung, misalkan Apple sama Samsung. Nah, untuk ini ya, untuk handphone kan kita ada dua penjual, iPhone sama Samsung, untuk handphone. Jadi harganya bersaing, jadi kita bisa dapat cari yang lebih murah dengan kualitas yang setimpal. Tapi kalau untuk pesan laptop cuma Apple doang yang bisa, Samsung juga ada sih. Kenapa ya, Toshiba deh, Samsung juga ada ya punya laptop nih. Jadi kan Toshiba ada apa ya, lagi ini Asus sama Apple kan. Untuk laptop mereka bersaing harganya, MacBook sama laptop Asus kan, mereka harga bisa bersaing di pasar. Tapi kalau urusan handphone cuma ada satu penjual, cuma si Apple doang yang jual di pasar Indonesia. Barang-barang lain nggak boleh masuk, Nokia, Samsung nggak boleh masuk. Jadi
mereka menentukan harga di pasar handphone, tapi mereka nggak bisa menentukan harga di pasar laptop karena ada pesaing. Jadi kita harus, kalau kita punya banyak pesaing, kita buat seminimal mungkin harganya rendah, terus sebisa mungkin harga rendah. Jadi kalau kita doang yang menjual barang dong, orang lain kan pasti butuh barang kita bisa menjual semahal mungkin asal rasional, pasti ambil kita pasar. Kemudian pasar monopsoni. Mono itu artinya satu, soni itu pembeli. Terus apa? Jual petani beras. Tadi jualnya bulog kan? Bulog doang yang beli tuh, ada yang lain. Gitu. Jadi di Indonesia tuh apa namanya? Ya, pembeli beras dari petani itu bulog. Jadi bulog itu bisa menentukan berapa harganya yang bisa dibeli. Misalnya ini, petani itu mereka nggak punya nilai tawar, maksudnya apa ya? Misalnya ini, petani mau menjual berasnya liter itu kan biasanya harganya 3.000, dia mau menjual 5.000, bisa nggak bisa. Kenapa? Karena bulog sebagai satu pembeli biasanya membeli ke petani lain. Kalau dia nggak jual murah, bulog tinggal cari petani lain yang bisa menjual harga yang lebih murah. Jadi bulog tuh bisa menentukan harga. Jadi kalau bulog bilang harga 1.000 nih liter, mau nggak harus 1.000 orang itu karena cuma dia doang yang beli gitu, nggak ada yang lain. Kita mau menjual kemana lagi selain bulog ya? Ya mungkin ke langsung ke masyarakat langsung bisa. Jadi biasanya orang tuh kalau dalam jumlah yang banyak tuh jual ke bulog. Oligopsoni, penjualnya banyak, pembelinya beberapa. Misalnya contohnya apa? Tahu tembakau kan banyak panen tembakau di Indonesia ya. Petaninya banyak banget. Mereka jual tembakau itu pasti ke perusahaan-perusahaan besar yang cuma bisa dihitung pakai jari. Jarum, Sampurna, Granggara, Bentul ya. Cuma mereka aja yang mau beli hasil tembakau itu. Dan mereka bisa bersekongkol supaya harga tembakau jatuh, harga tembakau turun. Pasti yang mereka bisa bersekongkol. Misalkan mereka bersekongkol kalau tembakau per kilo ada petani yang mau jual 10.000, jangan beli semuanya, jangan beli. Kita beli di bawah di secara harga 5.000 atau 3.000. Bisa aja mereka melakukan seperti itu, melakukan persekongkolan. Kalau dalam ekonomi namanya kartel. Mereka bisa gitu. Terus sama 110. Kenapa disebut Bulog PAM? Bulog PAM karena singkatannya gitu ya, Bulog Badan Urusan Logistik, itu urusan air mineral. Semua itu aja kayak singkatan doang. Di Indonesia cuma singkatan Bulog PAM, PLN gitu. Oh, Bulog. Iya, karena mereka mengurusi logistik. Badan Urusan Logistik. Mereka mengurusi logistik. Seperti ya, logistik itu kayak beras, gitu, dan makanan, gitu ya, oke ya. Oke, 110. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Itu pertama. Sehingga nggak ada yang bisa mempengaruhi harga. Mereka nggak bisa bersekongkol untuk menentukan harga. Misalkan,
nanti deh. Kita lihat ciri yang kedua dulu. Barang dan jasa yang diperjualbelikan sifat homogen. Homogen artinya apa? Sama. Ingat ya, homo itu kalau kita ngeliat, homo nih orang berarti sama dia, sejenis. Homogen berarti sejenis. Terus C, ada kebebasan pembeli dan penjual untuk keluar ke pasar. Misalnya ini, saya bilang tadi contohnya apa? Traveloka.com. Mereka menjual apa? Tiket kereta api kan? Tiket pesawat kan? Di sana banyak penjual dan beli. Penjualnya banyak, maskapainya banyak. Feeling, Garuda, Lion Air, dan sebagainya. Penjual banyak dari seluruh Indonesia. Gak ada dari mereka yang bisa menentukan harga. Maksud menentukan harga itu gini, mereka bisa membuat harga itu semahal-mahalnya atau serendah-rendahnya. Gak bisa mereka, semuanya bersaing. Kalau banyak penjual, kalau kita nih jual barang, terus banyak pesaingnya. Kalau kita jual terlalu mahal banget, nggak bakal laku. Gitu. Itu persaingan sempurna. Jadi kita bersaing, produk bersaing. Terus barang yang dijual itu bersifat homogen, sama. Apa yang dijual? Tiket pesawat. Ada kebebasan pembeli dan penjual untuk keluar masuk pasar. Jadi dia bisa jual itu kayak, atau misalkan mereka bangkrut bisa keluar masuk seenaknya. Dan saya ada maskapai baru muncul. Dulu kan ada Citylink, tiba-tiba ada Citylink, terus dulu ada Batavia Air, tiba-tiba nggak ada Batavia Air dan bangkrut. Kita bisa keluar masuk seenaknya ya, yang penting ada dana. Pembeli dan penjual mengetahui informasi atau keadaan pasar. Kalau di travel kan jelas ya infonya, tiap hari ada. Untuk hari ini, untuk seminggu yang akan datang, untuk sebulan akan datang enggak, kita udah bisa book tiket, udah bisa pesan tiketnya. Jadi informasi jelas, kita bisa membandingkan harga yang satu dengan harga yang lain. Kalau orang-orang yang kayak saya nih, nggak punya banyak uang, paling naiknya AirAsia. Tapi kalau yang ada uang, mungkin naiknya, kalau ke Indonesia pulang naiknya Garuda kelas bisnis gitu kan. Jadi tergantung selera dan uang kita. Ngerti ya? Itu jadi pasar persaingan sempurna. Lewat sampai halaman 112. Jadi pasar monopoli. 112 ya, bukan 112. Jadi hanya terdapat satu penjual di pasar yang menguasai produk tertentu. Jadi saya bilang PLN, dia menjual listrik. Cuma dia doang yang jual listrik. Produk yang dijual tidak ada produk substitusinya. Misalnya listrik, mana bisa kita ganti listrik pakai baterai di rumah kita? Nah, kita ini nih nyalain kulkas, masa pakai baterai? Mana bisa? Ada hambatan masuk ke industri tersebut. Hambatan ini bersifat bisa karena faktor regulasi, atau bisa juga karena faktor alamiah. Dulu yang jual bensin tuh di Indonesia cuma Pertamina, karena regulasinya dulu Pertamina doang yang boleh jual. Sekarang Pertamina udah nggak bisa monopoli lagi. Udah ada SPBU asing, Shell, Petronas dari Malaysia, Total ya. Jadi banyak sekarang yang jual bensin di Indonesia karena regulasi diubah. Perusahaan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan menentukan harga jual produknya. Pertamina atau PLN bisa ya menjual harga mahal-mahalnya, tapi dikontrol karena di negara, dikontrol oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke. Terus maju terus ke nomor halaman ini nggak penting, kita banyak
Ciri yang penting. Nah ini nomor 114. Ciri-ciri pasar oligopoli. Ya, 114 bisa dibuat, bisa dibuka. Ciri-ciri pasar oligopoli. Dan 115 langsung. Terdapat beberapa penjual yang menguasai pangsa pasar. 111 ya sekarang. Oligopoli. Oligo artinya ada beberapa. Poli artinya penjual. Jadi ada beberapa penjual. Terdapat beberapa penjual menguasai pasar. Penjual dapat sendiri atau bekerja sama untuk menguasai pasar. Barang yang diperdagangkan mendapat homogen atau berbeda. Setiap perusahaan cenderung untuk melakukan pemberlakuan harga pasar yang umum. Misalnya itu, oke. Misalnya ini, perusahaan handphone ya, di Indonesia kan cuma ada beberapa penjual. Atau sekarang yang udah ada beberapa penjual itu bensin. Ada Petronas, ada Shell, ada Pertamina. Kalau Pertamina itu milik swasta, dia mencari untung. Pasti dia bisa menjual harganya semalam. Asalkan masih rasional. Contohnya Pertamina itu milik negara, harganya harus dikontrol. Itu kepentingan bersama. Terus terdapat beberapa penjual menguasai pangsa pasar. Pertamina, Petronas, Shell, Total. Mereka kan SPBU yang ada di Indonesia tuh. Mereka menjual bensin. Mereka bisa aja bekerja sama. Misalkan mereka bekerja sama, yuk jual bensin seperti 20 aja, dan murah. Mereka bisa tuh kayak gitu melakukan aturan kayak gitu. Namanya apa? Kartel. Mereka bekerja sama untuk menentukan harganya masing-masing. Oke, langsung ke ciri-ciri pasar monopolistis. Terdapat banyak penjual yang menguasai pasar, walaupun tidak sebanyak seperti pada persaingan sempurna. Masing-masing penjual, produsen, masih dapat mempengaruhi harga, walaupun tidak mutlak. Terdapat unsur persaingan tetapi itu tidak langsung monopoli. Ada kebatasan dalam pendirian perusahaan. Ada kebebasan dari perusahaan baru untuk memasuki pasar. Ini monopolistik ya. Ya, cuma nggak bisa. Kadang ada pasar yang nggak bisa digambarkan, dia cuma ada di teori tapi nggak di kehidupan real, nyata atau nyata. Terus nih 117 kebaikan keburukan pasar sempurna. Kebaikan pasar sempurna apa? Harga yang terjadi adalah harga yang benar-benar ditentukan oleh tarik-menarik permintaan dan penawaran. Kemarin pas kita belajar tentang permintaan dan penawaran. Artinya terjadi keseimbangan. Jadi kita nggak bisa, sebagai misalnya kita nih, kita adalah pemilik perusahaan Lion Air, kita nggak bisa jual kayak terlalu mahal. Kenapa? Pasti orang nggak mau beli, karena kita punya banyak pesaing. Pasti orang beli. Jadi tempat lain, Lion Air, belinya terus Citylink, Wijaya Air, ya. Nggak bisa kita sebagai pemilik Lion Air jual terlalu mahal tiketnya. Dan kalau terlalu murah pun kita nggak bisa untung. Jadi ada keseimbangan antara keuntungan dengan harganya. Jadi kalau harga terlalu mahal, yang beli cuma sedikit. Yang beli harganya kita agak lebih murah, lebih banyak gitu. Jadi harganya benar-benar harga di tengah, harga agar supaya kita nggak rugi, dan harga supaya pembeli mau beli barang kita gitu.
dulu kan ini bro, dalam jangka panjang akan menjadi posisi di mana setiap perusahaan akan berproduksi pada biaya rata-rata yang minimum, sehingga pasar persaingan sempurna menjadi diproduksinya barang dengan biaya serendah-rendahnya. Jadi kalau persaingan sempurna itu kita bersaing menekan harga rendah-rendahnya. Ya karena kalau kita nggak gitu, kita bisa rugi. Kita pahit seperti yang dialami oleh Batavia Air. Dia rugi ayah perusahaannya. Nggak ada lagi pesawat dijual-jualin. Nanti nggak bisa memberikan harga yang rendah, tapi tetap dapat untung. Nggak bisa. Harganya doang murah, tapi dia nggak dapat untung. Gitu. Nanti kan harus bayar pilot, harus bayar aftur itu bahan bakar untuk pesawat, bayar pramugari, bayar izin lepasan gas di bandara, bayar di bandara, bayar di dalam persaingan sempurna tidak perlu ada iklan. Ya kita nggak perlu iklan karena kita udah tahu, ya kan, kita nggak perlu iklan Sriwijaya Air, kita udah tahu Sriwijaya Air, nggak perlu iklan Garuda, kita tahu Garuda, kita udah tahu Lion Air, udah tahu Air Asia, nggak perlu iklan. Konflik antara kepentingan individu dan masyarakat tidak ada. Ini keburukan pasar persaingan sempurna. Apa ya sebenarnya yang paling bagus sih memang apa, pasar persaingan sempurna atau pasar monopoli yang disubsidi oleh pemerintah, itu bagus. Di antara dua itu paling bagus. Dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan yang ada dalam persaingan sempurna hanya akan memperoleh keuntungan normal saja, sehingga maksudnya udah itu nggak banyak gitu. Akibatnya sulit bagi perusahaan untuk berkembang. Itu enggak juga sih. Ini bedanya agak kurang tepat alasan. Ini dalam persaingan sempurna, ya memang keuntungannya sedikit, maksudnya karena kita bersaing, kita memberikan harga yang rendah, gitu kan, memberikan harga yang nggak memuat untung yang banyak, jadi untung kita nggak banyak amat. Akibatnya untung kita nggak begitu besar, tapi nggak berarti perusahaan sudah berkembang, nggak juga. Nomor dua, produk yang ada dalam pasar persaingan sempurna adalah produk barang-barang yang homogen atau sejenis. Barang-barang yang homogen atau sama sebenarnya kurang disukai oleh konsumen masyarakat karena konsumen ratusan. Ya ini enggak juga ya. Dulu agak tengah-tengah ini. Tapi nggak apa-apa. Pasar monopoli sekarang 118. Sebelumnya jam berapa Mbak? Banyak yang masuk lah. Ayo tenang dulu. Ya kan? Mono artinya tunggal satu. Monopoli monopoli satu. Poli itu artinya penjual. Ada yang bertanya lagi? Oke ya, ada ya. Kebaikan pasar monopoli ada dua kemungkinan yang berbeda. Satu, monopoli justru menguntungkan konsumen kalau diimbangi efisiensi. Nggak jelas. Monopoli bisa memproduksi keuntungan lebih, sehingga perusahaan dapat melakukan penelitian lebih ngomong. Oke, gini. Monopoli pertama bisa memberikan keuntungan besar. Kenapa? Perusahaan bisa menjual harga dengan mahal.
karena orang perlu barang itu, cuma dia yang menjual barang itu. Jadi orang mau nggak mau beli ke dia, ya kan? Jadi dia bisa harga mahal. Jadi di Indonesia barang yang dimonopoli itu dia di subsidi oleh pemerintah. Misalkan apa? PKI disubsidi oleh pemerintah. Kalau kita ya mungkin harganya mahal kan PKI itu. Misalnya kita dari Jakarta ke Surabaya atau ke Malang, harga bisa aja di 500.000 harga ekonomi. Ini disubsidi oleh pemerintah, jadi kan 200.000 gitu. Bensin zaman dulu kan disubsidi. Dulu Pertamina pas jual bensinnya sendiri, nggak ada pesaing, disubsidi sama pemerintah. Jadi murah. Kalau di listrik kan dulu disubsidi, sekarang nggak. Kemarin aja. Burukan pada aplikasi ya. Keburukan banyak kalau nggak dikasih pemerintah tuh. Harga produk cenderung tinggi ya karena cuma dia yang jual. Jumlah produk di pasar sangat tergantung dari produsen di pasar. Dalam monopoli cenderung terjadi pemborosan penggunaan sumber daya ekonomi karena produsen tidak berfokus pada ya nggak juga sebelum itu. Ditinjau dari segi distribusi pendapat masyarakat, pasar monopoli sering menimbulkan ketidakadilan. Dalam jangka panjang, produsen monopoli cenderung mendapatkan keuntungan lebih. Oke. Pada pasar monopoli sering terjadi eksploitasi baik terhadap konsumen maupun pemilik produksi. Nah, oke. Kebaikan pasar oligopoli. Udah, diskusinya dengar pertanyaan juga tentang monopoli. Nggak ada ya? Pak, kalau perusahaan rokok dan perusahaan aqua itu termasuk bentuk pasar apa? Kalau rokok kan jelas ya, dia itu penjualnya beberapa oligopoli. Maksudnya kalau oligopoli artinya beberapa, poli itu artinya penjual. Ini yang jual cuma gudang garam, Samsung, sekarang Sampurna ya, terus lagi Bentol, terus lagi Jarum, cuma beberapa doang. Terus oligopoli, beberapa yang jual barang itu. Tapi rokok itu di Indonesia itu kena cukai itu adalah barang, cukai itu sedikit pajak tapi untuk barang yang harus dikendalikan penggunaannya. Misalnya apa, bir, jadi barang-barang yang negatif itu saya kena cukai, tapi juga saya kena cukainya gede. Rokok itu aslinya itu cuma 4.000 atau 4.000 per bungkus, terjual di 20.000, 18.000 gitu. Oke. Sekarang pasar oligopoli halaman 119. Oke, buka semuanya halaman 119. Yang baru gabung silakan buka bukunya halaman 119. Kebaikan pasar oligopoli. Mengingat dalam oligopoli ada kecenderungan bersaing baik dalam harga maupun berharga. Maka jika antara produsen melakukan persaingan bukan dalam harga, akan ada kecenderungan konsumen untuk mendapatkan mutu produk berbayar secara baik. Panjangan kalimat jelas.
Jika produsen oligopoli melakukan persaingan dalam harga, maka konsumen cenderung untuk melakukan harga yang murah ya, gitu. Jadi kalau dia semakin bersaing, harganya semakin murah. Kenapa orang kalau bersaing mereka mencari barang yang lebih murah. Otomatis kalau bersaing para produsen, pasti mereka mau barang mereka laku. Kalau barang mereka mau laku, pasti mereka harus menjual barang yang lebih murah dari pesaingnya. Gitu caranya. Keburukan soal oligopoli. Dalam oligopoli cenderung jadi pemborosan penggunaan sumber daya ekonomi, karena produsen dia beroperasi pada rata minimum. Tapi produsen sering beroperasi tidak efisien. Ya karena nggak ada banyak, maksud saingnya nggak banyak. Jadi perusahaan cenderung nggak teliti, maksudnya dia nggak mempersiapkan barang untuk dijual semurah-murahnya. Jadi dia bisa melakukan memakai sumber daya dengan sembunyi. Maksudnya kayak karena nggak banyak, mereka bisa aja melakukan pemborosan sumber daya alam gitu, karena mereka nggak butuh harga yang terlalu murah karena persaingannya nggak begitu ketat. Kalau persaingan ketat, orang akan melakukan produksi seefisien mungkin, jadi nggak ada pemborosan. Supaya harganya lebih murah. Kalau seefisien mungkin harganya murah tuh, harga murah otomatis biaya murah, akhirnya kita bisa membeli barang yang lebih murah gitu. Terus mana monopolistik yang dibaca aja ya. Halaman 120. Bagi konsumen menjadi ada pilihan produk yang dikehendaki sesuai dengan selera dan dana yang dimilikinya. Dalam jangka panjang, konsumen akan mendapatkan produk barang dalam harga yang relatif normal. Terus keburukan pasar monopolistik. Perusahaan dengan persaingan monopolistik ukurannya biasanya relatif kecil dan cenderung bekerja kurang efisien, serta masih terjadi pemborosan sumber daya. Kadang sering konsumen harus membayar produk dengan harga yang lebih tinggi dari biaya untuk membuat barang tersebut. Terus contoh-contoh besar nggak perlu ya. Ini pasar barang halaman 124. Coba langsung 124. Dalam monopoli cenderung terjadi pemborosan pengguna sumber daya ekonomi. Maksud sumber daya ekonomi apa, Pak? Gini, sumber daya ekonomi itu misalkan bahan baku. Misalkan kalau kita pabrik meja, kita menggunakan satu kayu bisa untuk 2 meja. Tapi karena kita boros, satu kayu cuma bisa buat 1 meja. Kan boros tuh. Atau mungkin ini, bahkan mesin pabrik itu kan menggunakan bensin. Nah, kita memakainya secara boros. Maksudnya pabriknya itu nggak dalam masa bekerja, tapi tetap dinyalain mesinnya, misalnya gitu. Jadi listrik juga kalau di pabrik kan gede kan listrik biayanya. Jadi listrik misalkan dalam jam kerja cuma 7 jam, tapi listriknya tuh dinyalainnya 20 jam. Ini jadi borosan sumber daya ekonomi gitu. Dalam kenyataannya sih ada yang kayak gitu, tapi dalam teorinya ada. Dalam kenyataannya siapa coba yang mau melakukan hal bodoh kayak gitu kan? Nggak ada. Tapi kalau dalam teorinya kayak gitu.
apa C2 apa tuh barang? Oh si C. Oh ini deh saya bahas ini. Contoh pasar monopolistik ini seru deh. Masalah air minum. Kenapa kita harus meminum air aqua aja kayak mahal gitu ya? Kita kan bisa kalau beli minuman gelas di Indo, bang beli aqua dong, beli aqua nih, mas beli aqua dong, beli aqua nih. Tapi dikasih kadang bukan aqua, fit atau ades atau apa. Ya nih, enggak. Jadi aqua tuh sebenarnya merek, tapi jadi kayak saking terkenalnya, jadi kayak jenis barang gitu. Mas beli aqua, terus dikasihnya fit, minuman lain gitu, minuman air putih lain gitu. Contohnya tapi aqua itu harganya lebih mahal dari yang lain, dari fit, dari segala macam. Kenapa? Karena dia menang di mereknya bagus gitu kan. Aqua nggak sebagus yang lain, padahal sama rasanya air putih juga, emang ada bedanya air putih aqua sama fit, paling lebih pahit doang air putih aqua kan, tapi sama gitu. Kenapa bisa kayak gitu kan? Itu terjadi karena merek itu menentukan harga ya, merek itu menentukan harga. Ini semakin bagus, semakin terkenal mereknya, walaupun kualitas barangnya sama, tapi harganya pasti beda. Oke. Terus pasar barang. Jadi pasar yang menjual barang, gitu sih. Jadi jual barang. Kayak kita beli apa gitu, beli handphone, itu pasar barang kita belinya. Mereka menjual barang. Nah, contohnya pasar fisik itu kayak kita beli di pasar, kita beli baju, bayar tunai dapat bajunya langsung ya kan. Terus ada pasar komoditi berjangka. Komoditi berjangka misalnya kita beli barang, kita bayar dulu, tapi barangnya bakalan kayak gitu, bisa juga gitu. Jadi, kita udah bayar nih, udah DP misalnya, nanti barang dikirim berikutnya gitu. Jadi saking barangnya banyak, kita beli kayaknya pabrik gas apa, penjual galon, aqua galon kan. Saya jadi ngomong aqua ya, air mineral galon sama gas. Misalkan saya menjual itu, saya beli itu dulu ke agennya, saya ngasih duitnya dulu, kasih duitnya, agennya nanti ngirimnya setelah barangnya ada, setelah barangnya ada di gudangnya dia, baru dikirim ke saya. Itu namanya pasar komoditi berjangka. Tapi ada kontraknya, perlu kontrak juga. Udah lewat ini sama 127. Galon sama galau apa bedanya pak? Bedanya nih, yang butuh sama-sama butuh diisi air gitu. Kalau galau itu perlu minum, galon diisi air. Nggak tahu gue. Oke, kalau bukunya halaman 178. Komoditi maksudnya komoditas, jadi kayak apa ya, komoditi kayak barang sih, bahasa gampang itu barang yang diperjualbelikan komoditi dalam bahasa ekonominya.
salah satunya itu. Pasar input belum ya, kita mau ngomong masalah input sekarang. Jadi komoditas barang, komoditas. Jadi bisa terlihat secara fisik gitu loh, bukan jasa. Kan kalau kita lihat ngojek kan itu jasa tuh nih. Kalau ngojek kita nih naik ojek jasa kan, mereka kita naik taksi jasa kan, itu jasa nganterin kita. Tapi waktu beli baju, beli handphone, sepatu, komoditas, kita belinya barangnya kelihatan gitu. 129 pasar tenaga kerja, pasar input. Nah ini pasar input itu adalah pasar faktor-faktor produksi. Kalau tadi pasar barang, pasar yang menjual barang, output dari produksi, sekarang inputnya. Bisa beda nggak output sama input? Output itu adalah keluaran ya. Jadi kalau kita pabrik nih, outputnya sepatu misalkan. Outputnya apa lagi? Kalau kita pabrik semen, ya udah semen. Kalau kita pabrik kertas, output kertas. Kalau kita pabrik makanan ya outputnya makanan. Nah, inputnya apa? Inputnya itu bisa tenaga kerja, bisa mesin, bisa faktor-faktor produksi yang lain, modal. Itu inputnya. Bisa beda nggak input sama output? Input sama output bisa beda nggak? Ngerti nggak? Perbedaan input output. Bisa input sama output, ngerti nggak? Input tuh jadi kayak apa lagi yang kita harus persiapkan untuk membuat sebuah barang. Misalnya kita perlu mesin, butuh tenaga kerja, butuh modal, gitu, butuh bangunan. Itu buat output itu adalah hasilnya. Kita bangun pabrik nih, kita semua udah kita buat tuh inputnya udah dilengkapi. Nah, tenaga kerja ada, modal ada, mesin ada. Dan kita buat outputnya apa? Satu. Outputnya apa lagi? Makanan. Outputnya apa lagi? Baju, celana yang kita produksi. Itu output itu adalah hasil produksi. Inputnya itu adalah faktor-faktor yang membuat produksi itu, faktor-faktor yang memproduksi barang itu apa aja, item-itemnya apa aja. Iya betul, input intinya masuk, output ada keluar. Nah, pasar input apa aja? Faktor-faktor produksi itu apa? Satu, tenaga kerja. Nah, termasuk kita nih, kan kita tenaga kerja Indonesia di sini, ya kan? Itu juga kita di sini pasar tenaga kerja. Jadi agen-agen yang menawarkan kerja kita di sini. Jadi sebenarnya pasar juga namanya, pasar tenaga kerja. Atau kalau saya nih belum ngelamar kerja gitu kan, di perusahaan, itu juga namanya pasar tenaga kerja. Jadi pasar yang mempertemukan antara pemberi pekerjaan dengan orang yang ingin bekerja. Gitu. Pasar yang mempertemukan orang yang perusahaan yang butuh pekerja dan orang yang mencari pekerjaan. Gitu. Ngerti nggak? Gitu ya, pasar tenaga kerja. Terus pembentukan harga dan macam kualitas tenaga kerja. Terus segi kualitas tenaga kerja bisa dibedakan. Tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih. Contoh tenaga bongkar muat, tenaga kebersihan, ramah wisma, dan ini. Mereka kan nggak perlu skill, nggak perlu dilatih, atau nggak perlu pendidikan SMA atau apapun juga perlu. Yang penting mereka bisa kerja. Gitu. Terus tenaga kerja terlatih, dia perlu latihan dulu sebelum bekerja. Misalkan sopir, montir bengkel kan perlu dilatih dulu supaya bisa benerin motor. Coba kalau orang yang nggak ngerti motor, nggak ngerti otomotif,
benerin motor. Ini malah tambah rusak, malah tambah bener. Terus tenaga terdidik dan terlatih, misalnya dokter, akuntan, guru, pengacara, apoteker, jadi sudah terdidik dan terlatih. Udah. Terus contoh pasal tenaga kerja halaman 130. Coba buka halaman 130. Udah, buka halaman 130. Oke, contoh pasal tenaga kerja. Ada departemen tenaga kerja, ada lembaga swasta seperti perusahaan penyalur TKI, penyalur tenaga kerja Indonesia, penyalur TKI, PTKI namanya. Ada bursa kerja semua, maksudnya untuk mengakomodirnya. Oke, jadi contoh pasal tenaga kerja tuh kalau saya tuh di namanya Jobstreet, jadi ada website namanya Jobstreet. Nah dia membutuhkan mempertemukan antara pencari kerja dan yang mau ngasih kerjaan gitu, intinya gitu. Mempertemukan yang pencari kerja dan yang mau cari kerja gitu. Nah ini pasar uang, nomor halaman 131. Ya pasar banyak ya, nggak cuma pasar itu, pasar malam, pasar burung, pasar lewer, nggak cuma pasar itu tapi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang. Ini pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga. Surat berharga tau nggak? Jadi kalau apa contohnya tuh halaman 132. Surat berharga itu kayak sertifikat Bank Indonesia. Jadi kalau kita butuh duit, kita bisa tuh membeli sertifikat Bank Indonesia. Jadi ini bisa buat bank. Gini, misalnya kita lagi kebanyakan duit nih, kita bisa tuh beli sertifikat Bank Indonesia. Kenapa? Karena bunganya gede gitu. Jadi intinya adalah pasar uang ini dia menjual surat-surat, jual beli surat-surat untuk mendapat modal gitu. Jadi ya ini cuma jual beli surat aja, kayak wesel dagang surat utang kita supaya kita dapat pinjaman. Gini, misalnya kita buka toko elektronik, isi komputer, laptop, terus semua barang elektronik deh, handphone, kulkas. Karena kita nggak punya uang, tapi kita punya teman, dia itu pabriknya dan dia percaya sama kita, dia ngasih kita pinjaman persediaan, pinjaman barang-barang. Jadi barang tuh dikasih apa, kita dikasih dulu barang-barang yang kita jual, nanti baru kita bayar kemudian hari. Nah perjanjian itu ada namanya surat, namanya wesel bayar, namanya wesel surat perjanjian tertulis kalau kita ngutang barang-barangnya dia gitu, intinya gitu. BPKB kendaraan itu kayaknya bukan surat berharga yang dimaksud di sini. Itu kan kalau kita kalau kita butuh uang aja, misalnya kayak bukan, maksud pasar uang di sini surat-surat yang dijual itu surat-surat bagi pebisnis.
bukan kita sebagai warga perseorangan kita butuh duit terus kita gadein surat mobil, surat tanah, enggak, beda. Jadi itu kalau bisnis, jadi dia beli surat utang di bank Indonesia atau beli surat yang tadi saya bilang gitu kan, kita butuh barang-barang kayak AC untuk dijual, komputer, laptop, begitu nggak punya duit, kita bisa membuat wesel bayar surat pernyataan kalau kita ngutang itu bukan BPKB. Bursa saham beda lagi nanti. Oke, contoh pasar uang, dan nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Waduh, ini pasar modal. Nah, ini yang tadi dibilang bursa saham halaman 175. Dia itu termasuk dalam faktor produksi atau pasar input karena dia itu mempertemukan antara perusahaan yang butuh modal dengan para investor yang kebanyakan duit yang mau investasi ke perusahaan tersebut. Kita pernah belajar ini ya, ingat nggak? Pasar saham, pasar modal, bursa saham. Di Indonesia ada namanya Bursa Efek Indonesia. Satu di Jakarta, satu di Surabaya. BEJ, Bursa Efek Jakarta, sama satu lagi Bursa Efek Surabaya. Itu isinya adalah mempertemukan, maksudnya apa ya? Jadi nih perusahaan besar. Jadi kalau mau berkembang butuh tambahan modal. Nah, dia jual tuh kepemilikan sahamnya dia. Saham itu adalah kepemilikan perusahaan. Jadi dia jual tuh kepemilikan perusahaan itu kepada banyak orang. Jadi saham itu kayak kalau kita beli sahamnya 30%, berarti kita adalah pemilik perusahaan itu sebanyak 30%. Gitu. Karena modal kita di situ sebanyak 30%. Gitu. Jadi apa namanya? Bursa efek itu mempertemukan adalah perusahaan yang butuh uang dengan para investor yang sedang kebanyakan uang dan ingin menginvestasi di perusahaan tersebut. Kenapa dia menginvestasi? Karena setiap keuntungan yang dibuat perusahaan tersebut nanti ada beberapa persen masuk ke kantongnya dia. Gitu. Ngerti nggak? Iya, bursa saham ya. Ngerti nggak bursa saham? Pasar modal gitu ya. Makanya dinamakan pasar modal. Kenapa? Karena perempuan investor dengan perusahaan yang sedang butuh uang mengembangkan perusahaannya. Maka disebut pasar modal. Dia beli saham di sana. Oke, nanti sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Sampai sini dulu. Oh ini ya, ada lagi. Perusahaan go public. Jadi perusahaan-perusahaan yang menjual saham itu ada perusahaan-perusahaan yang go public. Atau go public. Gue tadi pergi, public itu adalah tempat umum ya. Jadi pergi ke tempat umum. Artinya perusahaan itu bisa dimiliki oleh umum, oleh orang-orang kebanyakan. Kalau kita punya duit, kita bisa invest di situ, investasi di perusahaan itu jadi milik kita, bagian jadi milik kita. Jadi go public. Itu perusahaan besar. Kayak di Indonesia itu ada Garuda Indonesia. Terus Gudang Garam, terus Toyota, Astra,
semen Indonesia, terus banyak lagi ya, banyak di Indonesia, Bakri, perusahaannya banyak yang sudah go public, sudah dijual sama ke masyarakat umum gitu. Jadi kepemilikannya jadi nggak cuma kepemilikan perusahaan tersebut, nggak cuma misalnya perusahaan Bakri nih, dia sudah go public, sahamnya sudah dijual ke banyak orang, jadi pemilik perusahaan itu nggak cuma Bakri loh, jadi banyak. Oke, ada berita kan. Ya kapan mau mengganti kelas bahasa Mandarin? Karena ini kelas terakhir ya, kelas terakhir kita ya. Nanti tinggal UTS, UAS maksudnya. Mungkin minggu depan kali ya, cari soal UAS. Kapan bisa mengganti kelas ini yang kelas apa? Terus kelas bahasa Mandarin yang belum dilaksanakan. Kapan kira-kira? Nah, teman BAPEPM itu badan apa ya? Pasar modal lah intinya. Dia badan yang mengurusi pasar modal. Tapi dia pasar untuk badan yang mengurusi pasar modal. Dia membuat aturan untuk dia. Gitu. Kalau BAPEPM itu pemakanan. Kalau BAPEPM itu pasar. BAPEPM badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Badan pengawas pasar modal itu BAPEPM. Soalnya isian nggak ada pilihan. Jadi pertemuan terakhir saya mau tanyakan juga. Ini boleh ya. Jadi tinggal nanti otorasi nggak atau yang di saya akan bisa ganti kelas bahasa Mandarin. Bab ini beberapa nih kita nih. Puasnya nggak dari bab 1 kok, dari bab kan kemarin PS udah tuh bab 1 sampai bab 1. Nah ini lanjutan dari PS sampai sekarang, jadi nggak dari bab 1. Oke. Iya ini bab 4, berarti dari bab 3 berarti bab 4 ya. Dua bab doang. Tapi ada hitung-hitungannya ya, kan pas KTM saya kasih hitung-hitungannya. Baca permintaan penawaran tuh yang hitung-hitungannya gimana. Coba nanti. Ini saya kasih hitung-hitungan. Gak banyak kok, masuk ke soal. Oke. Ya. Mbak katanya Novian nggak deh? Ada nggak? Nggak deh. Oke, kita tutup dengan lakukan alhamdulillah. Doa untuk mati sebanyak Allah melalui pasien yang seperti baik. Terima kasih. Selamat istirahat. Selamat belajar lagi. Nanti saya upload videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.